وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menyempurnakan berbagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, kami ingatkan bahwa mulai pada hari ini kita sudah memasuki hari-hari terbaik dalam satu tahun, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan saleh yang kita amalkan pada hari-hari ini pahalanya jauh lebih besar daripada amalan soleh yang dilakukan di hari-hari yang lainnya. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kami mengingatkan, berpesan pada diri kami dan pada saudara-saudara kami untuk kita memanfaatkan waktu-waktu yang mulia ini. Ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semua. Hendaknya kita manfaatkan dengan melakukan berbagai amalan kebaikan, amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang kita mampu, baik itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tahlil, takbir, tahmid, memperbanyak membaca Al-Quran, melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, salat, puasa, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung kerabat. Ibadah-ibadah tersebut kalau dilakukan pada hari-hari ini dengan niat karena Allah Azza wa Jalla dan dengan memperhatikan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pahalanya jauh lebih besar daripada ibadah-ibadah tersebut dilakukan di hari-hari yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan seperti ini yang Allah bukakan kepada kita semua. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid
wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-56. Jadi sisa 5 kaidah lagi, dan kaidah ini insyaallah kita akan selesaikan beberapa kali pertemuan. Kata Syekh, al-qaidatu as-sadisatu wal khamsun yaqumu al-warisu maqama maurisihi atau muwarrisihi fi kulli syai'in yata'allaqu bit-tarikah. Ahli waris menggantikan posisi yang dia warisi atau si mayit dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Baik itu yang berkaitan dengan hutang, tapi nanti akan disebutkan oleh Syekh khusus hutang yang jumlahnya tidak melebihi jumlah harta peninggalan si mayit. Yang berkaitan dengan wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit itu, atau hak-hak yang lainnya seperti hak syuf'ah, hak barang jaminan, hak syarat khiyar dalam akad jual beli yang berkaitan dengan harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, maka posisinya digantikan oleh ahli warisnya ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Kita baca perkataan Syekh di sebagian buku, ada tambahannya, illa mastusniya fi min khiyari syarti yakumul warisu maqamal muwarrisihi illa fi kulli syai'in yata'allaqu bit-tarika. Ahli waris menduduki, menggantikan posisi orang yang dia warisi dalam segala hal yang berkaitan dengan harta pusaka atau peninggalan si mayit, kecuali yang dikecualikan dalam syarat dan syuf'ah dalam pendapat yang lemah, kata beliau di sebagian nuskhah kitab yang kita bacakan ini. Tapi karena itu pendapat yang lemah dan merupakan pendapat dalam mazhabnya Imam Ahmad, kita sebutkan yang kata Syekh, li'annahu lamma mata al-mayyitu wa intaqala maluhu ila muwarrisihi. Karena kata Syekh, ketika seseorang itu meninggal dunia, itu otomatis hartanya berpindah kepada orang yang mewarisinya, ila warasatihi, wa huwa ma khallafahu min a'yanin aw duyunun aw huquq. Dan termasuk yang berpindah itu adalah dari si mayit kepada ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan berupa benda, demikian pula hutang ataupun hak-hak. Fanabal warisu manaba muwarrisihi fi mukhallafatihi. Maka orang yang mewarisi menggantikan posisi yang dia warisi, yaitu si mayit, dalam hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Fa yatalabu bid-duyun al-muta'alliqa bil mawrus. Maka ahli waris dia yang diminta, dituntut untuk membayarkan hutangnya si mayit yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit. Ini kata Syekh nanti akan disebutkan dengan syarat hutang itu jumlahnya tidak melebihi harta peninggalan atau jumlah harta peninggalan si mayit. Wa yaqdil warisu diyunuhu atau diyunahu wa yunaffidhu wasayahu illam yakun lahu wasi. Ahli waris atau yang mewarisi orang yang meninggal dunia, mereka lah yang membayarkan hutangnya orang yang diwarisi dan sudah meninggal dunia. Demikian pula yang menunaikan wasiat, dengan syarat wasiatnya itu bukan kepada ahli waris,
dengan syarat wasiatnya itu bukan kepada ahli waris, karena pada asalnya ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, karena dia sudah mendapatkan jatah dari harta peninggalan si mayit. Walahu an yatasarrafa fi tarikah walau kana al-muwarrisu madinan bi syarti dhamanil waris ad-daina al-mu'allaq bit tarikah. Dan ahli waris memiliki hak untuk bertindak terhadap harta peninggalan si mayit, termasuk seandainya harta peninggalannya itu sekarang jadi barang jaminan misalnya atau semacamnya. Walakin la yutalabu al-warisu bi aksara mimma wasala ilaihi min at-tarikah. Ini yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi ahli waris yang waris si mayit, dia tidak dituntut lebih banyak dari harta peninggalan si mayit. Jadi seandainya orang meninggal dunia meninggalkan harta totalnya cuma 100 juta dan dia punya hutang 200 juta, maka cuma dibayarkan 100 juta. Kewajiban ahli warisnya cuma membayarkan 100 juta dari harta peninggalannya itu. 100 jutanya pada asalnya tidak wajib ditanggung oleh ahli warisnya, kecuali mereka mau berbuat baik. Misalnya meninggal itu orang tua mereka, mereka berbuat baik membayarkan hutang orang tua mereka atau semisalnya. Kalau pada asalnya mereka tidak wajib membayarkan hutang orang yang meninggal dunia melebihi dari harta warisan. Kalau negaranya negara Islam sih, yang membayarkannya adalah negara, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, siapa yang meninggal dunia yang meninggalkan harta untuk diwarisi, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Tapi kalau meninggalkan hutang, maka saya yang akan membayarkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya negara dari Baitul Mal diambilkan untuk membayar hutangnya orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan yang bisa menutupi hutangnya. Liannahu law lam yakun syarikan lil mayyit innama kana bi manzilati naibi anhu fi mawjudatihi. Karena statusnya ahli waris itu dia hanya sekedar pengganti si orang yang meninggal dunia, bukan sekutunya, sehingga dia pada asalnya tidak wajib untuk membayarkan kewajiban orang yang dia gantikan, kecuali sejumlah harta peninggalan yang dia gantikan itu. Lebihnya tidak menjadi kewajiban dia. Wakadzalika yatalaqqa anhu amwalahu wa huquqahu. Demikian pula seandainya si orang yang meninggal dunia itu punya hak pada orang lain, maka ahli warisnya yang akan menerimanya. Seperti punya hak khiyar aib dan khiyar-khiyar yang lainnya yang dalam pembahasan dalam fikih jual beli, itu hak namanya yang diberikan oleh syariat kepada seorang yang melakukan satu muamalah. Misalnya si pembeli itu berhak untuk mengembalikan barang yang dia sudah beli kalau ternyata barang itu memiliki aib yang dia tidak ketahui ketika membelinya, juga penjualnya tidak memberitahukan kalau barang itu memiliki aib, dan aib itu berpengaruh terhadap harga barang, maka si pembeli berhak untuk mengembalikannya, walaupun di tokonya misalnya tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Nah, termasuk hak-hak juga yang ditinggalkan oleh si mayit, misalnya barang jaminan, hak ganti rugi dan semisalnya. Ya, mungkin dia
miliki ketika dia masih hidup itu otomatis berpindah juga kepada ahli warisnya. Yang diperdebatkan adalah masalah khiyarus syaq dan hak syuf'ah. Ini istilah-istilah semua dalam fikih jual beli, sudah lewati berkali-kali. Ini khiyarus syaq itu adalah orang membeli sesuatu dan mensyaratkan, misalnya dia cek dulu beberapa hari barangnya baru deal, misalnya akadnya. Hak syuf'ah sebagaimana kita sebutkan kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu, yaitu dua orang atau lebih memiliki barang yang belum dibagi milik bersama seperti tanah, maka salah satu dari mereka kalau menjual bagiannya dia harus memberitahu dulu sekutu-sekutunya dalam pemilikan barang tersebut karena mereka memiliki hak syuf'ah. Apakah hal ini berpindah juga kepada si ahli waris yang asalnya ini miliknya orang meninggal dunia? Misalnya dalam mazhabnya Imam Ahmad ini yang seperti ini tidak berpindah kata mereka, tapi kata Syekh was-sahihu qiyamuhu maqamahu fiha ka ghairiha, yang benar ahli waris menggantikan kedudukan orang yang meninggal dari kerabatnya atau yang dia warisi juga hatta dalam masalah ini. Jadi seandainya si mayit itu punya hak syuf'ah dan meninggal dunia, maka haknya itu juga berpindah kepada ahli warisnya seperti anaknya ataupun semisalnya. Nah, insyaallah jelas kaidahnya, kecuali tadi catatan-catatannya bahasa Indonesia saya sebutkan bahwa ahli waris tidak wajib membayarkan hutangnya si mayit yang melebihi dari jumlah harta peninggalannya. Pada asalnya ahli waris menggantikan yang diwarisinya dalam segala hak yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, kecuali yang dikecualikan dengan syarat dan semisalnya. Berdasarkan kaidah di atas, maka ahli waris wajib menunaikan hutang si mayit dari harta peninggalannya. Berdasarkan kaidah di atas, ahli waris tidak wajib untuk menanggung hutang si mayit yang lebih besar dari jumlah harta peninggalannya. Ini kita sebutkan tadi. Ini yang paling terakhir yang diperdebatkan oleh para ulama. Yang benar kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, padahal beliau seorang Hanbaliyul mazhab, tapi beliau bukan orang yang muqallid. Dia melihat dalil kayaknya lebih kuat bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, ahli waris itu menggantikan si mayit, termasuk dalam hak syuf'ah dan yang semisalnya. Ini insyaallah kita singgung, kita lewati dalam pembahasan fikih warisan. Dan di sebagian kajian rutin kita belum selesai membahas fikih warisan, sebagiannya sudah selesai, khususnya kajian ibu-ibu di sini yang hari Selasa rasanya sudah selesai pembahasan fikih warisan.